Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Mbak Murwenda SIAMA selaku pembicara pada seminar PKM pada pagi hari ini dan segenap kawan-kawan yang hadir. Perkenalkan, nama saya Salwa Syarfina dari Ilmu Administrasi Niaga Angkatan 2020 yang akan sebagai MC pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan seminar PKM yang dilakukan secara virtual. Seminar ini dilaksanakan dengan harapan nantinya dapat membuka wawasan bagi mahasiswa baru mengenai pekan kreativitas mahasiswa yang pastinya akan bermanfaat bagi mereka di kehidupan perkuliahan. Kemudian seminar PKM pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Aya, yang juga sudah hadir di dalam Zoom. Namun sebelum acara saya alihkan kepada Kak Aya, saya akan bacakan CV Kak Aya terlebihnya. Baik, Kak Yunita Soraya Oktariani adalah mahasiswi Ilmu Administrasi Niaga Angkatan 2019 yang merupakan Director of Human Resource Management di Mania via UI. Kaya juga aktif nih dalam berbagai kepanitiaan dan juga aktif menjadi Master of Ceremony dan moderator di berbagai acara. Karena Kaya juga sudah hadir, bisa di spotlight nih kayaknya kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Kaya. Halo Kaya, Halo Mama, selamat pagi juga Mbak Wenda. gimana nih Kak hari ini Kak? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wow, gimana? Aku juga alhamdulillah sehat, Kak. Kalau ya udah siap, mungkin kita bisa langsung masuk aja nih, Kak. Acaranya bakal aku persilahkan untuk Kak Aya dipandu ya, Kak. Untuk Kak Aya, Boleh, aku boleh persilahkan. banget. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan sebelumnya terima kasih juga Wawa atas perkenalannya tadi. Mungkin aku izin perkenalkan kembali, nama aku Yunita Soraya Oktariani, biasanya dipanggil Ayah. Hari ini akan memandu acara seminar PKM bersama dengan Mbak Wenda. Nah, di sini juga tadi udah diperkenalkan Wawa sebelumnya telah hadir Mbak Wenda SIAMA, di mana Mbak Wenda sendiri merupakan dosen ilmu administrasi fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Nah, di sini nantinya Mbak Wenda akan menjelaskan materi-materi yang penting mengenai PKM itu sendiri, yang tentunya karena aku sendiri kemarin atau saat ini juga sedang mengikuti lomba PKM tersebut, pastinya ini sangat bermanfaat nih buat teman-teman semua, khususnya di dunia perkuliahan. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk disimak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Mbak Wenda nanti. Nah, tapi sebelum kita mulai memasuki materi, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Mbak Wenda kali ya. Mungkin boleh di spotlight teman-teman panitia. Halo Mbak Pagi, Wenda. Ayah. Halo. Mbak Wenda Suara dulu saya terdengar jelas ya? dengar jelas Mbak. Iya, ya. Oke. Dulu tuh Mbak Wenda adalah dosen mata kuliah. Aku pernah jadi dosen meskipun kita beda jurusan. Aku niaga, Mbak Wenda lebih dosen ke fiskal. Tapi dulu Mbak Wenda pernah jadi dosen MMI aku. Tapi sayangnya kita belum pernah ketemu karena online ya Mbak. Iya, ya. Iya, belum pernah ketemu ya? Iya, ya. Oke. Jadi aku pernah diajar sama Mbak Wenda, dan Mbak Wenda kalau ngajar tuh sangatlah enak karena kalau ngejelasin tuh bener-bener nangkep gitu aku, meskipun online ya teman-teman. Jadi aku yakin teman-teman semua nanti ketika Mbak Wenda juga menjelaskan terkait PKM, kalian pasti paham, kalian ngerti kayak, oh ternyata ini loh pentingnya PKM dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Mbak Wenda apakah sudah siap untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi Ya, Mbak? siap. Insya Allah sudah siap. Materi dari teman-teman ya? Di-share ya? Share screen? Iya, iya Mbak Wenda. Oke, siap. Karena Mbak Wenda juga udah siap, kalau gitu langsung aja kita persilakan Mbak Wenda untuk memaparkan materinya hari ini. Kepada Mbak Wenda dipersilahkan. Ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya jelas dan sinyal aman ya sampai beberapa menit ke depan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sesi hari ini. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan program kreativitas mahasiswa ya, di mana biasa akan sering teman-teman dengar, khususnya untuk maba, sebagai program PKM, singkatannya seperti itu. Nah, PKM itu sebenarnya sudah program lama yang diselenggarakan oleh Dikti ataupun Kemendikbud, ya tergantung dulu organisasi kementerian yang menaungi. Bahkan sudah sejak saya mahasiswa itu sudah ada, dan biasanya di VIA itu yang terkenal banget dengan embel-embel PKM itu Mbak Lina. Ya tentu teman-teman maba dan juga senior-senior juga tahu ya Mbak Lina, beliau adalah tim reviewer tidak hanya di level UI, tapi juga di level nasional. Bahkan beliau juga dulu sebagai mahasiswa memenangi lomba PKM di masa beliau kuliah. Jadi memang ini sudah legend banget nih bahasanya kalau lomba PKM gitu kan. Nah, tentu akan menjadi sangat menarik ketika teman-teman maba juga sama-sama antusias untuk ikut PKM seperti itu. Kita langsung saja ya ke slide berikutnya. Ya, apa sih itu PKM? Ya, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang dikembangkan oleh Dikti, yang tentu menuntut adanya kreativitas dan inovasi dari mahasiswa. Bagaimana nih kaitannya dengan pengembangan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi, seperti itu. Nah, kenapa penting? Ya, karena tentu PKM ini pastikan bahwa tuntutan mahasiswa zaman sekarang atau ya dari zaman dulu sampai zaman now gitu ya, harus punya academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Kenapa communication skill? Ya karena ketika kita menulis proposal, kita kan komunikatif nih dengan bahasa tulis. Nah nanti dalam PKM itu ada satu semacam pertemuan nasional, yaitu namanya PIMNAS. Di sanalah kita harus presentasi ketika proposal kita lolos dan didanai, dan menyampaikan hasil progres dari PKM yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, otomatis kemampuan presentasi, meyakinkan juri bahwa topik ini sangat related dan hasilnya bagus, tentu butuh communication skills. Jadi kalau misalnya dibilang PKM itu paket komplit, ya harapannya teman-teman juga secara serius mengeluarkan semua upaya dan skills yang ada untuk bisa berhasil di PKM. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, apa benefit PKM gitu ya? Nah, tentu ketika learning proses itu kan pasti akan selalu ada ketika teman-teman kuliah. Nah, termasuk tidak hanya dalam perkuliahan di kelas, tapi juga ketika mengikuti suatu kompetisi, salah satunya adalah PKM. Tentu dalam proses kompetisi itu kan kalian berinteraksi sama orang, terus kalian brainstorming, diskusi. Nah, proses itulah yang akan menimbulkan benefit dalam pengerjaan PKM. Pertama, tentu diseminasi pengetahuan. Terus kalian tertantang untuk lebih kontributif ke masyarakat. Ya jangan hanya belajar teori, tapi coba praktikan apa yang sudah kalian pelajari dengan memberikan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat atau masalah masyarakat. Nah, itu bisa dituangkan dalam program-program PKM yang variatif jumlahnya. Nanti kita akan lihat apa aja sih program-program PKM, jenisnya apa aja gitu ya. Terus juga menambah pengalaman, ya tentu itu bisa meningkatkan kualitas kita untuk lebih kompetitif, kreatif, inovatif, visioner. Selain ya tentu pragmatisnya memperbagus CV ya kalau misalnya kita menang gitu kan. Jadi jelas itu menambah pengalaman teman-teman ketika mengikuti lomba PKM ini. Terus namanya juga program kreativitas, ya berarti ini menjadi ajang untuk eksis secara prestatif sama kreativitas, seperti itu ya. Jadi ya kalian dituntut untuk menunjukkan kreativitas berpikir sesuai dengan ranah bidang ilmu atau multidisiplin, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di VIA itu bisa melakukan PKM dengan sesama rumpun ilmu di administrasi, boleh juga
kita kolaborasi dengan teman-teman di fakultas lain, misalnya Fasilkom, FT, itu sangat disupport sekali dengan program PKM. Nah, selain itu berikutnya adalah terkait dengan reputasi, ya di mana tentu itu akan menjadi suatu pencapaian tersendiri ya bagi mahasiswanya, juga bagi dosen. Nah, kenapa dosen? Ya karena dosen pasti dibutuhkan untuk proses pembimbingan PKM. Dan biasanya nanti akan di list tuh nama-nama dosen pembimbing, dan di VIA tuh banyak banget dosen-dosen yang sudah berhasil ya menelurkan kelompok mahasiswa yang sudah berhasil lolos PKM dan PIMNAS. Ya, salah satunya tadi Mbak Lina, juga ada Mas Alfi, terus Mbak Nida, saya sendiri, ada Mbak Neni dari Fiskal, ada Mbak Rahma, atau Mbak Pipit di Niaga, sehingga udah banyak lah dosen-dosen di VIA yang akan siap bantu teman-teman maba untuk berkiprah di PKM seperti itu. Dan tentu yang paling tidak kalah penting juga terkait dengan networking atau jaringan, di mana ada informasi dari teman-teman sejawat di universitas lain atau fakultas lain, yaitu tentu akan bisa memperluas informasi terkait dengan ya mungkin beasiswa, lapangan kerja, ditambah juga kalau misalnya kalian berprestasi di bidang PKM akan ada insentif dari fakultas dan juga universitas. Bahkan di SK Dekan itu bisa dipersamakan antara PKM yang menang emas di PIMNAS menjadi tugas akhir. Nah, tentu itu harus dalam proses evaluasi supaya ada penyetaraan. Jadi memang benefitnya banyak banget kalau teman-teman ikut PKM, bahkan kalau sampai lolos PIMNAS seperti itu. Selanjutnya, nah tujuannya apa? Kalau misalnya kita lihat di buku pedoman PKM ya, teman-teman bisa lihat di slide, ada buku pedomannya biasanya setiap tahun. Ini saya cantumkan pedoman PKM 2020, karena yang 2021 masih ongoing dan dalam proses. Dan boleh juga teman-teman maba mulai mempersiapkan dari sekarang. Dan tujuannya apa? Ya, mahasiswa diharapkan bisa menjadi pribadi yang tahu, taat aturan, kreatif, inovatif, ya, objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Ya tentu kalau bilang teori itu hanya sekedar teori atau paper tiger, macan kertas, ya tentu bisa kita turunkan nih dalam proposal PKM, kira-kira solusi konkret apa sih yang bisa kita berikan secara keilmuan ataupun multidisiplin ilmu untuk menjawab permasalahan di masyarakat seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini dia bidang-bidang PKM yang tadi saya sebutkan. Ada PKM PE atau penelitian eksakta. Nah, PKM penelitian itu ada dua. Yang jelas-jelas penelitian ya, turun lapangan, itu ada eksakta, PE. Biasanya teman-teman di rumpun Sains Teh dan PSH, penelitian sosial humaniora, ini teman-teman di rumpun sosial humaniora, termasuk VIA di dalamnya. Nah, terus ada juga penerapan teknologi PKMP, kewirausahaan PKMK. Nah ini juga nuansanya via banget, bisa niaga negara fiskal semua bisa di situ. Terus juga PKM Karsa Cipta ini juga multidisiplin, via juga bisa masuk di sini. Ini yang kebanyakan yang tanda merah itu saya anggap bisa diikuti oleh teman-teman via, termasuk ini ya futuristik. Ini lebih gagasan futuristik konstruktif itu lebih memanfaatkan metode sharing via YouTube terkait dengan gagasan futuristik yang mau disampaikan seperti itu. Nah, ini tadi Karsa Cipta, PKMKC, terus PKM Pengabdian Masyarakat, PKMM yang memang terjun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan sifatnya sustainable. Dan juga ini ada PKMGT yang gagasan tertulis, PKM AI, terus juga PKM gagasan futuristik konstruktif atau GFK. Nah, pecah rekor nih untuk VIA, di mana tahun ini dari 6 proposal PKM GT dan AI yang didanai UI, 5-5-nya itu dari VIA. Jadi tentu itu suatu pencapaian tersendiri ya bagi VIA. Kita menyumbangkan 5 proposal yang lolos dari 6 untuk UI. Dan ternyata memang ya ilmu administrasi itu related banget loh dengan
isu-isu PKM dan isu-isu yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti itu. Jadi perlu semangat nih teman-teman angkatan 2021, harapannya ya banyak menyumbangkan proposal yang didanai ke depannya untuk VIA. Selanjutnya, nah, beberapa bidang PKM itu memang mirip, jadi memang teman-teman harus hati-hati nih ketika memilih kira-kira proposal atau ide saya itu masuk ke bagian yang mana ya, seperti itu. Nah, yang selevel penelitian ya tentu ada eksakta, ya tadi saya sebutkan teman-teman di rumpun kesehatan, kayak MIPA dan sebagainya juga masuk ke sini. Nah, kalau VIA bisa ke PSH gitu. Banyak beberapa penelitian PSH yang didanai dari VIA dengan jenis PKM PSH ini. Terus ada yang membutuhkan mitra. Jadi kalau misalnya mau apply PKMP sampai PKMM, pastikan teman-teman itu ada mitranya, yaitu partner untuk nanti kalian mengimplementasikan proposal PKM-nya. Misalnya mau pengabdian masyarakat untuk membantu pencapaian akses sanitasi yang layak, ya tentu ada mitra masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin ya, bahasa halusnya masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, yang kalian akan bantu untuk mendapatkan akses sanitasi. Itu berarti kan ada masyarakat di Pademangan Barat misalnya yang memang nilai sanitasinya paling rendah di DKI Jakarta. Berarti itu kan ada mitra. Jadi pastikan ada mitra seperti itu. Terus ada yang namanya produk PKMKC dan juga PKMK yang tentu outputnya itu harus ada produk ya. Jadi misalnya ada prototipe seperti itu atau hasil kewirausahaan, misalnya menjual ini misalnya genos belum ada gitu ya, terus kalian menciptakan genos ya berarti itu ada produk yang bisa dihasilkan dari PKMK seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun ini juga ada nih PKMK dari teman-teman fiskal, nanti saya akan kasih contoh di slide terakhir gitu ya. Nah, selanjutnya ada PKM yang juga beririsan antara PKM GFK dengan PKM GT. Jadi sama-sama sebenarnya gagasan tertulis dan itu beririsan. Jadi agak hati-hati nih kalau misalnya mau sharingnya di YouTube dan lebih terkait isu SDGs ya, biasanya GFK itu boleh pilihnya GFK. Tapi kalau hanya sebatas gagasan tertulis berdasarkan pengalaman akademis atau magang atau pengalaman teoritis ketika kuliah, itu bisa masuk PKM GT. Nah, terus juga misalnya artikel ilmiah sebatas menulis dalam karya ilmiah itu masuk ke PKM AI. Nah, yang saya kotakin biru ini itu tidak masuk dalam PIMNAS. Jadi memang hanya sebatas penulisan proposal didanai dan ada outputnya seperti itu. Nah, sedangkan yang merah-merah ini ada pertemuannya nanti di PIMNAS. Nah, itu nanti akan ada kompetisi final presentasi di mana kalian akan meyakinkan juri bahwa ini yang akan menjadi pemenang juara emas di PIMNAS per kategori PKM seperti itu. Selanjutnya, nih. Nah, ini ya penjelasan detailnya setiap PKM, jenis PKM ya. Setiap jenis PKM itu ada penjelasan detailnya dan biasanya nanti akan ada buku pedomannya ya. Pedomannya di mana teman-teman akan lihat nih definisi dari PKMP, K, M, KC, T dan seterusnya. Nah, nanti di slide berikutnya akan ada penjelasan untuk PKM yang lainnya. Nah, untuk PKM penelitian ya tentu harus melakukan sesuatu yang namanya penelitian. Ya, ada basis teoritis untuk menganalisis, terus terkait dengan perilaku sosial, isu ekonomi dan sebagainya. Jadi namanya juga penelitian berarti kalian akan turun lapangan ketika proposalnya itu didanai seperti itu. Nah, lalu ada juga PKMK ya kewirausahaan ya tadi ada merintis suatu kewirausahaan yang berorientasi pada profit, namun lebih tidak lebih ditekankan pada ada suatu keunikan dan kebermanfaatan komunitas usaha. Jadi nggak literally profit oriented, tapi apa sih manfaat ketika
kewirausahaan ini diaplikasikan atau dikembangkan produknya seperti itu. Nah, sehingga kebanyakan juga teman-teman niaga gitu ya, ini lebih cocok ke PKMK, tapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman di negara dan fiskal juga bisa masuk PKMK. Karena kan PKMK itu kan bisa kolaboratif ya, tidak hanya belajar bagaimana mengembangkan bisnis, tapi juga ide-ide untuk ide-ide untuk menghasilkan suatu produk juga bisa didiskusikan dengan rumpun ilmu yang lain seperti itu. Sebentar ya. Nah, selanjutnya kita ke slide sebelumnya dulu. Bentar. Nah, lalu ada tadi PKMK ya. Selanjutnya PKMM. Nah, ini pengabdian masyarakat ya. Jadi lebih memberikan solusi konkret ke masyarakat. Masalahnya apa sih yang bisa dibantu dengan pengadaan proposal PKM dan tidak profit oriented. Beda dengan PKMK yang tentu penilaian PKMK itu ada wah ini produknya di masa depan akan menghasilkan untung banget nih, profit banget, sehingga ini layak untuk didanai PKM. Bahkan banyak mahasiswa yang membangun kerajaan bisnisnya pun mulai dari PKMK. Jadi ini sebenarnya jadi milestone tersendiri ya. PKM itu tidak hanya untuk ya prestasi selama kuliah, tapi juga jenjang karir di masa yang akan datang, termasuk memberikan mungkin side income untuk teman-teman mahasiswa gitu. Cuman orientasinya jangan cari uang dulu, tapi untuk pengembangan ilmu ya gitu. Nah, kembali ke PKMM, kalau PKMM memberikan solusi konkret bagi permasalahan masyarakat, terus dia tidak profit oriented, sehingga biasanya harus ada pemicu masalah di masyarakat, bukan kita yang cari-cari masalah sendiri. Oh ini udahlah rumahnya deket di Depok, tetangga sebelah, dicari-cari aja masalahnya, terus kita bikin PKMM. Nah itu nggak begitu. Jadi contohnya kayak tadi yang akses sanitasi layak, ada urgensinya, nah kita buat pengabdian masyarakat di situ. Lalu PKMT yang bertujuan untuk membuka wawasan iptek terkait dengan permasalahan yang dihadapi di dunia luar, dunia usaha gitu ya, dari perusahaan mikro sampai perusahaan besar yang orientasinya pada profit. Nah biasanya ini solusinya solusi iptek, lebih apa ya, teknologi yang dibutuhkan. Nah biasanya teman-teman FP, Fasilkom, ya mungkin MIPA ya, tergantung jenis PKMT-nya. Nah mereka berkiprah di bidang ini seperti itu. Nah terus PKM Karsa Cipta membentuk kemampuan mahasiswa untuk mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional dan nalarnya. Nah, misalnya ini baru prototype boleh. Nah, prototype dan tidak boleh meniru produk existing. Jadi kreativitasnya itu sangat-sangat diperhatikan. Ya, bentar. Ya, selanjutnya. Ya, lalu berikutnya PKM GT sama PKM AI ya. Nah, PKM GT sama seperti sebelumnya saya jelaskan, ada PKM yang memang khusus untuk menulis saja dan itu tidak dipertemukan di PIMNAS, area PIMNAS seperti itu. Nah, di mana ya teman-teman yang biasa suka menulis, pengen menulis dalam bentuk proceeding dan sebagainya atau jurnal, ingin menuangkan pengalaman keilmuannya saat magang dan sebagainya, saat di kelas juga termasuk, itu bisa menulis PKM GT sama PKM AI. Nah, yang menarik untuk PKM AI itu biasanya ada mata kuliah di VIA yang namanya mata kuliah metode penelitian administrasi yang outputnya itu proposal untuk PKM AI. Sehingga teman-teman akan linear banget nih antara perkuliahan, ternyata outputnya bisa untuk PKM AI dan menang ternyata untuk tahun ini. Dan tadi udah saya sebutkan ya, 4 itu semuanya dari VIA dan itu dari mata kuliah MPA mayoritas. Ya. Ini di off kan dulu sebentar ya. Sebentar. Boleh?
Iya, jadi PKM GT itu dan PKMAI memang tidak dilombakan dalam PIMNAS, bukan tidak dilombakan tapi tidak dipresentasikan dalam PIMNAS, sehingga lebih ke karya tertulis seperti itu. Nah, PKMAI ini ya biasanya terkait dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan, termasuk tadi MPA ya sudah saya sebutkan, itu bisa kalian submit untuk PKMAI, sehingga perkuliahan aman, MPA selesai, ternyata outputnya bisa menang PKM. Itu kan suatu nilai tambah dari mata kuliah MPA. Dan tentu ada juga mata kuliah lain yang nanti mungkin bisa teman-teman diskusikan di masing-masing departemen, yang biasanya dosennya juga itu mendukung untuk outputnya adalah proposal PKM seperti itu. Nah, ini proposal PKM GFK yang tadi ya gagasan futuristik, itu biasanya kata kuncinya itu terkait dengan isu SDGs, dan memang nanti didiseminasikan atau dipublish di YouTube. Nanti ada contohnya ya, publikasi di YouTube. Selanjutnya, nah ini kriterianya, kriteria per PKM. Nanti bisa teman-teman baca ya di buku pedomannya. Biasanya pasti akan detail, dan harapannya juga teman-teman teliti dalam membaca pedoman PKM yang mau kalian lakukan seperti itu. Termasuk pertimbangkan juga kriteria anggota, pendanaannya berapa, kira-kira cukup, visible nggak dilakukan, sehingga teman-teman juga harus menimbang dengan cermat, kira-kira cocoknya apa sih PKM yang bisa kita lakukan dari 8 jenis PKM ini seperti itu. Nah, ini PKAI, ini ada tanda bintangnya ya, yang tanda bintangnya itu berwarna di PIMNAS. Kalau PKMAI itu tidak ada di PIMNAS seperti itu, ya. Nah, terus biasanya memang aktif, dan kalau bisa multi angkatan. Nanti kita lihat persyaratan per jenis PKM-nya. Selanjutnya, nah ini ya muara dari 8 bidang PKM. Ada PKM PE, PSH, dan ini bisa dibaca, itu ke PIMNAS, PKMAI, sekedar hanya jurnal ilmiah, dan tentu semuanya sudah komplit pedomannya ada di sini ya, silahkan nanti dibaca. Selanjutnya, nah, bagaimana proses perjalanan PKM menuju PIMNAS? Tentu teman-teman maba juga bingung, apa sih PIMNAS itu, Mbak? Gitu kan. Jadi ibaratnya PIMNAS itu acara puncak dari PKM, di mana semua peserta PKM yang didanai itu bertemu di PIMNAS. Ya, biasanya tuan rumahnya itu giliran ada UI, ITB. Jadi kalau misalnya tuan rumahnya itu biasanya universitas-universitas besar, mulai dari UI, ITB, Unhas, waktu itu sempat juga di Udayana ya. Pokoknya nanti biasanya giliran, dan itu juga bisa jadi ajang jalan-jalan teman-teman juga kalau misalnya lolos PKM. Cuman niatnya jangan untuk jalan-jalan, tapi untuk lombanya ya. Nah, untuk perjalanan PKM menuju PIMNAS ya tentu titik awalnya itu nyusun proposal dulu dong ya, kerja keras di awal. Ada proses review internal UI, nanti internal UI lolos lalu submit ke Sibel Mawa, nanti dinyatakan berhasil lolos oleh Dikti. Nah, nanti setelah itu bisa pelaksanaan ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 sampai PIMNAS seperti itu. Nah, pelaksanaannya itu ada proses penilaiannya enggak? Nah, tentu ada. Nanti akan ada proses penilaian dari reviewer, di mana reviewernya itu tentu reviewer nasional yang ditugaskan untuk menilai pelaksanaan proposal PKM teman-teman seperti itu. Ya, nah penilaian usulan, terus pelaksanaan, nah nanti ada laporan kemajuan, laporan akhir. Nah biasanya kalau pengalaman saya membimbing PKM itu butuh strategi sendiri nih, karena waktu PKM itu terbatas, dananya juga terbatas, dan luaran yang diharapkan itu tentu karena kita ingin kompetitif ya, dinilai baik oleh tim juri atau reviewer, ya tentu kita harus cermat mempersiapkan secara kualitas maupun kuantitas capaian. Nah, itu tentu butuh proses bimbingan dengan dosen pembimbing PKM, makanya ada namanya dosen pembimbing PKM. Nah, dalam proses ini pun akan ya menjadi nilai tambah bagi pengalaman teman-teman ketika ya kalian berhasil melaksanakan PKM seperti itu.
Jadi dalam proses penilaian ini nanti kalian harus mengikuti tahapan per tahap ya, sehingga nanti harapannya bisa lolos PIMNAS. Dan tentu untuk proses pengerjaannya harus diskusi intens dengan dosen pembimbing. Nah, kerjasama kelompok yang sustain ya, continue itu juga penting untuk menentukan keberhasilan pencapaian sampai laporan akhir selesai. Dan kalau misalnya ini berhasil dan dinilai oleh reviewer nasional bahwa ini layak maju PIMNAS, maka kalian akan mendapatkan tiket PIMNAS, presentasi di PIMNAS, ya nanti bisa dinyatakan sebagai juara menerima medali emas, perak atau perunggu seperti itu. Dan tentu itu prosesnya memang tidak sebentar, sehingga memang kerja sama tim dan konsistensi pengerjaan itu penting dalam penyelesaian PKM seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini pengajuan proposal PKM biasanya sistemnya clustering per PT atau perguruan tinggi, sehingga memang ada slot atau kuota. Nah, UI itu termasuk yang klaster 1, yaitu jumlah proposal maksimumnya itu banyak ya, sehingga harapannya ya berlomba-lomba aja untuk submit proposal sebanyak-banyaknya. Nah, mahasiswa itu boleh submit beberapa proposal, itu nanti akan ada ketentuannya, sehingga nggak hanya satu, tapi juga lebih dari satu itu boleh atau diperkenankan. Selanjutnya, nah, poin penting untuk lolos PIMNAS ya, intinya untuk berhasil di PKM itu adalah membuat proposal yang berkualitas. Nah, tapi juga tentu perhatikan syarat administrasi. Nah, sana seringkali pengalaman ketika membimbing PKM, dulu saya juga reviewer PKM di internal UI ya, kalau Mbak Lina mah yang udah level nasional, itu seringkali administrasi itu menjadi kendala kita nggak lolos di tahap 1 seperti itu. Sehingga penting untuk membuat proposal yang kualitas secara substansi, tapi juga taat administrasi. Ya, selanjutnya. Nah, kenapa perlu buat kualitas proposal yang berkualitas? Ya, karena kalau misalnya kita lihat tren dari proses submission PKM, nah mulai dari review internal UI ya untuk pengalaman di level UI sampai praevaluasi, dex evaluasi dan lolos di tingkat nasional itu curam trennya. Jadi memang mengkerucut atau seleksinya itu lumayan ketat, bukan lumayan lagi, cukup ketat, sehingga ya tentu proses penulisan proposal yang berkualitas itu penting banget, sehingga jangan sampai kita udah kerja keras bikin proposal tapi nggak lolos, dan itu berulang kali setiap tahun submit proposal PKM. Tentu strategi-strategi itu penting untuk dilakukan supaya proposal kita bisa tembus didanai dikti seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk usulan proposal PKM tahun 2020 ya ini jumlahnya memang tertinggi dalam 3 tahun terakhir, terus juga proses atau submission-nya juga tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dan biasanya biasanya ada tren nih kecenderungannya proposalnya itu pakai tipe yang mana nih, jenis yang mana, seperti itu. Nah, penting juga untuk teman-teman, nanti kan biasanya di UI itu kan ada sosialisasi ya PKM, tips triknya dari para ahli-ahli PKM, dosen pembimbing PKM maksud saya, di setiap fakultas, supaya untuk meminimalisir ketidaklulusan proposal, kita pilih jenis PKM yang jarang orang mau submit misalnya. Nah, itu bisa juga jadi strategi. Misalnya kalau ya jelas ini jaka sembung naik ojek yang nggak nyambung kalau teman-teman di sosial humaniora masukin ke PKM eksakta misalnya, yang penelitian eksakta atau PE, ya tentu harus ke PSH. Atau mungkin ketika PSH itu terlalu jenuh, banyak yang submit, kita mau coba pertimbangkan ke PKM yang sifatnya AI atau GT, atau mungkin ke PKM yang sifatnya lebih ke arah M atau pengabdian masyarakat. Nah, strategi-strategi itu juga penting untuk melihat bahwa tren-tren ini tuh
mana yang bisa disisipi dengan salah satu proposal dari teman-teman VIA seperti itu. Sehingga jangan semuanya PKMK maka 100% semua PKMK, padahal masih ada PKM PSH, M, terus juga PKM PSH, M, terus mungkin GFK, terus juga KC mungkin kolaborasi dengan teman-teman Fasilkom, jadi nggak semua berbondong-bondong ke kewirausahaan misalnya. Nah, itu strategi juga harus digunakan seperti itu. Selanjutnya, nah ini tahapan-tahapan yang mungkin akan saya jelaskan tidak rinci, mungkin teman-teman juga bisa lihat materinya ya, nanti dibaca sendiri. Tapi intinya dalam proses penilaian PKM, khususnya 5 bidang yang langsung ke PIMNAS itu, ada tahapan praevaluasi dan deks evaluasi, ya, di mana biasanya praevaluasi itu terkait dengan format administratif, ada kemitraan, programnya itu relevan antara program sama jenis PKM-nya, terus ada kreativitas dan inovasi yang ditawarkan dari topik proposal yang digagas, seperti itu. Nah, pas di deks evaluasi, nanti akan ada 2 reviewer, dan biasanya dari universitas yang berbeda, terus akan dinilai rata-rata akhirnya berapa, ya intinya ada proses penilaian lah, nah nanti akan ditetapkan apakah lolos ke tahapan berikutnya atau tidak. Selanjutnya, nah ini dia praevaluasi, format dan administrasi. Nanti bisa dibaca ya untuk formatnya seperti apa, strukturnya. Nah, tentu kalian harus perhatikan detail sekali terkait dengan persyaratan teknis, karena kadang kita jatuh karena batu yang kecil. Nah, kerikil itu kan bisa bikin orang jatuh yang nggak perlu batu kali yang besar itu. Jadi jangan sampai itu terjadi juga dalam PKM. Karena misalnya urusan tanda tangan yang harusnya di-scan 1 halaman penuh, itu hanya di crop di bagian tanda tangan dosen pembimbing atau ketua pengusul, itu akhirnya proposal kalian yang keren, yang jarang banget itu dibahas dalam topik per PKM-an gitu ya, itu nggak lulus karena ya masalah scan administrasi doang gitu kan, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ketentuan pengusul juga penting ya, tentu harus mahasiswa aktif, maksimal mengajukan dalam tahun yang sama itu 2 proposal, ada 1 ketua, 1 anggota, anggotanya itu maksimum ada di 2 judul PKM, dengan ini maksudnya untuk 2 proposal, 1 ketua, 1 anggota ya, orang yang sama. Nah, dalam proposal PKM itu anggota kelompoknya itu 3-5 orang. Nah, dosen pendamping, dosen pembimbing itu boleh membimbing sampai dengan 10 proposal PKM gitu ya. Jadi penting nih nanti lihat gimana caranya isi identitas, terus format proposalnya kayak gimana, itu penting banget untuk teman-teman perhatikan. Selanjutnya, nah, ketentuan lainnya nanti bisa dibaca ya. Ini teknis, cuman ya itu tadi kerikil kecil yang bisa bikin nggak lolos PKM, ya karena ya kalian nggak cermat membaca pedoman. Padahal kan ya penting ya untuk membaca, dan itu kan terkait dengan isu literasi juga. Jadi biasakan baca dulu pedomannya, kalau misalnya bingung ya baru nanya gitu. Selanjutnya, nah, ini nih biasanya tren masalah administrasi. Nggak ada tanda tangan pembimbing, scan-nya salah, terus nggak ada stempel. Ya, itu kan sebenarnya kan isu-isu sepele gitu kan. Cuman ya syarat administratif ya itu bisa menggugurkan proses seleksi gitu kan. Nah, sehingga perlu teman-teman perhatikan ini, biasanya tren permasalahan administrasi yang membuat proposal PKM itu tidak lolos. Nah, terus jumlah halamannya terlalu banyak termasuk, terus nggak matching antara kegiatan dengan jenis PKM-nya misalnya. Sehingga ya teman-teman juga harus cermat baca pedoman sekali lagi. Terus, nah ini yang poin 7 menarik nih. Kalau bisa lintas angkatan, ya, jangan cuman satu angkatan, misalnya 2021 semuanya 2021, ya kan pasti
bergaul lah dengan senior, diskusi, nah atau mungkin lintas bidang, lintas fakultas misalnya itu boleh. Ya paling nggak ada seniornya atau angkatan di atasnya lagi, misalnya 2021 dengan 2019 atau 2020, nah itu kan menunjukkan keragaman tim seperti itu. Dan tentu ketika kita join dengan tim dari senior, misalnya mereka udah punya pengalaman, kan bisa juga menjadi pembimbing bagi adik-adik maba seperti itu, sehingga harapannya PKM ini nggak cuma misalnya submit tahun 2021, nanti bisa lanjut lagi 2022, 2023 sama masih berstatus mahasiswa aktif, sehingga PKM itu ternyata bisa sustainable. Mungkin harapannya sekarang PKM-nya baru PKM GT, ya nanti ada contoh terakhir ya di mahasiswa fiskal, kebetulan saya dari fiskal, GT terkait dengan bagaimana menangani permasalahan sengketa pajak dengan menggunakan data digital. Sekarang baru PKM GT 2021. Nah, bisa juga nanti jadi PKM KC 2022. Atau nanti bisa menjadi PKM AI pas 2023. Sehingga sequence-nya jalan tuh, PKM-nya berganti-ganti, tapi atas topik besar yang sama dan itu berlanjut seperti itu. Selanjutnya, nah ini praevaluasi terkait dengan program ya, di mana isi proposal itu tidak sesuai dengan jenis PKM. Jadi ya perhatikanlah syarat-syarat substansi, di mana ya kalian mesti tahu kalau PKM Pengmas harus ada mitra, ya jangan sampai misalnya nggak ada tapi submit PKMM. Nah, ada PKMK tapi nggak ada peluang untuk buat usaha misalnya. Terus mau penelitian tapi bingung mau meneliti apa. Nah, itu kan perlu diperhatikan antara target dengan jenis PKM-nya. Jadi penting untuk mengidentifikasi kira-kira proposal kita cocoknya masuk ke jenis PKM yang mana, seperti itu. Selanjutnya, nah ini terkait dengan kreativitas. Nah, ini juga penting nih. Jangan sampai mengangkat topik yang jenuh ya. Itu terus yang dibahas. Semuanya bikin kue dari kulit jeruk. Trennya membuat kue dari kulit jeruk misalnya. Semuanya membuat apa-apa dari kulit jeruk. Ya kan mungkin bisa dari kulit kelapa gitu ya, mencari ide yang lain yang out of the box gitu kan. Jadi harus menunjukkan proses kreativitas dan inovasi yang ditawarkan. Terus mentang-mentang pembimbingnya sama, dimirip-miripin atau enggak, kebetulan mirip-mirip. Nah, juga harus diskusi dengan pembimbing bahwa ada variasi dari proposal yang dibuat dalam satu payung besar misalnya PKM, sehingga ya unsur kreativitasnya tuh kelihatan banget. Nah, itu seringkali kreativitas itu bisa representatif dari judul. Nanti kita lihat bahas judul ya, bahwa untuk membuat reviewer itu tahu bahwa oh ini kayaknya proposal menarik deh gitu kan. Oh ini kayaknya belum pernah saya dengar nih isu-isu ini nih misalnya. Nah, itu dari judul. Ya karena dari judul jatuh ke penilaian yang bagus gitu kan. Sehingga coba tunjukkan kreativitas itu dari buat judul yang menarik dan eye-catching seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini tadi udah saya sampaikan ya. Judul itu membuka mata reviewer untuk, wah ini istilahnya kok saya nggak pernah dengar ya, electronic text conciliation misalnya. Apa tuh electronic text conciliation? Nah, itu kadang-kadang bahasa-bahasa yang hanya dimengerti orang-orang tertentu di bidang ilmu tertentu, itu yang akan membuat reviewer penasaran gitu. Jadi judul singkat to the point, tapi itu representatif banget untuk menggambarkan kegiatan PKM kalian. Nah, terus jangan sampai judulnya panjang lebar, kalimatnya tidak efisien, dan itu nggak menggambarkan ya jenis PKM yang kalian pilih. Jadi pinter-pinter untuk membuat judul. Dan yang pasti PKM itu kan tadi kalau kalian lihat slide-slide sebelumnya ya, itu kan banyak banget tuh yang submit. Tentu lelah dong reviewer itu ngebaca semuanya. Nah, kalau dari judul udah menarik, ya pasti
mood, feeling si reviewer ketika membaca proposal kalian, oh udah ini mah bagus, ini bagus, ini bagus, lolos gitu. Jadi judul itu penting sebagai yaitu pembuka mata si reviewer. Selanjutnya, ya ini judul yang baik ya, singkat, spesifik ya, gunakan kalimat yang efektif, jelas, relevan dengan isi, dan update tentunya. Ya pokoknya gunakan istilah-istilah yang jarang orang dengar, jarang orang ngerti kalau bisa, dan itu happening banget deh. Kayak misalnya sekarang lagi pandemi, ya tentu biasanya topik-topik terkait pandemi banyak diloloskan, misalnya terkait isu kesehatan lingkungan masyarakat atau hal-hal yang sekarang happening dibahas, itu tentu akan menjadi nilai tambah tersendiri untuk proposal kalian. Next. Contoh judul ya. Nah, ya, contoh judulnya ini bisa dilihat ya. Ya, es krim jamu ya, mana ada yang kepikiran es krim dari jamu gitu kan. Terus balsem ya, balsem jahe stick ya, apalagi zaman Covid, semuanya yang melegakan pernafasan itu banyak diminati gitu kan. Terus ya ini kan bahasanya yang belibet ini nano komposit apalah yang ya tentu teman-teman FT yang ngerti gitu kan. Nah, terus ini juga penggunaan kata-kata komposit. Nah, ini contoh yang terakhir ini bahasanya nggak efektif, itu bisa di trim down lah ya, disingkat misalnya kata-kata penghubung kayak dalam rangka, dengan dan sebagainya itu dihapus jadi to the point aja untuk judul. Selanjutnya, terkait dengan deks evaluasi atau evaluasi proposal, di mana ini ya, tentu teman-teman bisa melihat per jenis PKM, karena seringkali karakteristik PKM itu menentukan evaluasi substansi proposal. Nah, next. Ini sepertinya nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, karena nanti bisa dibaca. PKMP ya jelas tadi tahu apa yang mau diteliti, outputnya ya tentu artikel, masa bukan kalau penelitian kan tentu outputnya artikel, paten, proceeding yang dipresentasikan di international conference misalnya, bukan topiknya barang dagang. Nah itu kan jelas nggak nyambung gitu. Jadi perlu cermat antara proses, topik, output. Nah jadi itu koheren semuanya. Ya. Selanjutnya, nah biasanya nih setiap jenis PKM itu ada kriteria penilaiannya nih. Nah kalian kan bisa menekan-nekan nih, apakah proposal saya itu sudah memenuhi poin-poin ini. Nah itu kalian harus pastikan bisa tercapai dengan membuat proposal yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Ya jadi nanti bisa dilihat kriteria penilaian per jenis PKM. Selanjutnya, nah ini ya, intinya kalau ketika melihat jenis PKM itu kan ada nilai bobot nih. Ya tentu ketika kita tahu ini, kita butuh strategi. Wah bobotnya 40%, penting banget nih untuk menggaungkan isu kreativitas. Nah sehingga ya ketika PKMP, ya pastikan poin-poin ini tuh ada. Pakai referensi yang paling update, fokus masalah jelas, ide orisinil, dan itu jarang dibahas orang banyak. Nah, itu yang bisa kalian perkuat dari pembuatan proposal PKMP seperti itu. Next. Ya, ini judul-judul yang menang di PIMNAS. Nanti bisa dilihat ya bahwa memang ya jarang-jarang banget topik yang dibahas seperti itu. Ya ini topiknya berat-berat untuk PKMPE, bukan bidang kita semua. Ya mungkin FT, FK gitu ya. Selanjutnya. Nah ini contoh posternya. Oh ya jangan lupa kalau PKM itu juga buat poster. Jadi menurunkan ide kita dalam bentuk dokumentasi poster yang artistik, komposisinya menarik, tidak terlalu banyak kata-kata, tapi merangkum semua kegiatan PKM yang sudah dilakukan itu penting. Ya karena ya kelihatan lah ya dari contoh-contoh di sini, termasuk nanti di slide berikutnya teman-teman juga bisa lihat ya mereka kan nggak dalam tanda kutip
abal-abal dalam mendesain poster. Jadi visualisasinya tuh dapat banget ya. Jadi melihat sisi artistik tapi juga substance itu dapat. Sehingga penting ketika kalian mendiseminasikan hasil PKM kalian dalam bentuk poster seperti ini. Ya. Kan dari sini kita bisa tahu secara substance oke nih, tapi secara desain dan artistik dalam proses penyampaian ide atau kegiatan itu mereka juga sistematis dan bagus gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ini ya pertanyaan penting dalam proposal PKMP, nanti bisa kalian baca, panjang banget nanti waktunya nggak cukup. Ya, selanjutnya. Nah, ini PKMT ya, sama dengan PKM yang lain, dia juga ada poin-poin tertentu yang harus diperhatikan, di mana ada paten, prototype sebagai output, ya tentu ini biasanya teman-teman science tech yang mesambit proposal PKMT seperti itu. Selanjutnya, ya, ini ada juga proses kriteria penilaiannya ya. Lanjut aja. Nah, ini PKMT juga ada terkait dengan mitra, ya, di mana ya tentu ada jenis-jenis PKM yang memang harus ada mitranya. Jadi outputnya itu mau dipakai siapa, outputnya itu mau memberikan solusi bagi siapa. Nah, nggak cuma PKMM atau pengabdian masyarakat yang ada mitranya, tapi termasuk PKMT seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini contoh persoalan mitra, ya karena tadi industri-industri besar, skala kecil ataupun menengah dan besar, sehingga ya harapannya PKMT itu bisa menjadi bagian dari solusi kebutuhan mitra. Misalnya untuk peningkatan kualitas bahan baku, ketersediaan bahan baku, efisiensi pengerjaan suatu produk misalnya dalam proses produksi, maintenance, mungkin pengolahan limbah, termasuk isu lingkungan, atau kesehatan masyarakat. Nah, ini tadi ada di sini. Nah, sehingga dicari ceruk masalah mitranya itu di mana. Selanjutnya. Nah, ini contoh PKMT di mana yaitu kan bisa kelihatan ya jenis-jenis mesin, terus juga inovasi penyuplai oksigen ya mungkin dalam era COVID juga bisa kita temukan oksigen konsentrator misalnya dan sebagainya, sehingga ya ada output teknologi yang jelas-jelas itu menjawab kebutuhan mitra seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini dia judul-judul yang memang PKM-able banget deh, PKMP banget gitu kan. Dan ini terbukti menang ya di PKM, sehingga teman-teman bisa ya mungkin membaca dan terinspirasi dari pemilihan topik ini. Selanjutnya. Nah, ini contoh posternya juga sama-sama menarik ya dengan yang sebelumnya. Jadi memang pasti ada posternya. Next. Nah, ini pertanyaan penting dari PKMT. Sama, nanti bisa teman-teman baca juga, di mana harus ada mitra yang benar-benar terbantu dengan kehadiran PKMT teman-teman semuanya. Sehingga ya pastiin output teknologi yang ada itu bermanfaat seperti itu. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya PKMM, ya ini pengabdian masyarakat ya. Ya, intinya tujuannya untuk menumbuhkan empati mahasiswa dan sebagainya. Ada luarannya seperti apa gitu ya. Dananya berapa nanti bisa lihat di pedoman PKM. Dan tentu ini kaitannya dengan suatu bentuk pengabdian masyarakat yang memberikan solusi konkret juga untuk permasalahan di masyarakat. Dan harapannya biasanya kalau PKMM, ketika teman-teman mahasiswa itu sudah tidak ada di lokasi mitra untuk membantu mereka bisa survive. Jadi sustainability-nya itu diukur banget ketika PKMM. Jangan sampai
tim PKM hadir di sana, mereka menjadi bergantung, nggak mandiri, ya nggak ada proses learning atau pembelajaran bagi mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi harapannya PKMM itu hanya sebagai stimulus, stimulus mahasiswa untuk membantu masalah. Oke, kita singkat aja ya karena waktunya terbatas. Selanjutnya, next. Nah, ini juga ada pedoman penilaiannya, nanti bisa dibaca. Selanjutnya, ya ini judul-judulnya juga bisa dibaca, ya. Nanti biar saya fokus lebih ke pengalaman di VIA seperti apa. Selanjutnya, ya ini contoh posternya juga ada. Jadi di slide ini semua penjelasan detail per jenis PKM udah ada, termasuk contoh posternya. Jadi nanti teman-teman maba bisa baca sendiri ya. Karena ini kan memang dokumen ini saya ambil dari PKM Center UI, di mana juga salah satunya Mbak Lina ada di dalam tim seperti itu. Selanjutnya, ya ini untuk PKM KC nanti bisa dibaca ya, lihat outputnya apa, luarannya apa, gitu ya. Next. Nah, ini proses konstruksi ide untuk PKM KC. Jadi ada proses karsa dan cipta dalam pembuatan prototipe seperti itu, dan harapan nanti prototipe itu bisa direplikasi untuk penyelesaian masalah di masyarakat. Selanjutnya, ya termasuk tadi di slide sebelumnya ada kata-kata komersialisasi ya. Jadi baru prototipe nanti bisa di-develop, nanti dikomersialisasikan. Dan tentu harus ada novelty atau kebaruan yang ditawarkan. Jangan mengambil ide yang udah lama, tapi dibuatlah ide-ide baru yang kreatif, seperti itu. Next. Nah, ini alur perwujudan produk karsa cipta ya. Nah, teman-teman VIA bisa buat sih karsa cipta, cuman pasti biasanya join sama teman-teman FT, FK, atau Fasilkom misalnya. Next. Nah, ini ada proses penilaiannya, di mana ada bobot-bobotnya juga sama. Selanjutnya. Nah, ini contoh judulnya ya, nanti bisa dibaca. Ya, next. Terus ini judul yang menang. Nah, tentu kita bisa ambil lesson learn dari semua judul yang menang, kira-kira, oh ini toh yang menang itu yang diakui sebagai juara emas, perak, perunggu itu yang seperti ini judulnya. Bisa direplikasi tapi bukan diplagiasi ya. Karena penting untuk membedakan antara plagiasi sama replikasi. Lanjut. Nah, ini juga ya nggak apa-apa, ada posternya. Nanti bisa dilihat ya, biasanya pasti kan posternya kan menarik dan eye-catching gitu. Next. PKMK ya. Ini PSH ya. PKM PSH ini terkait dengan yaitu penelitian. Ya, tadi udah saya jelasin ya, penelitian itu harus ada pendekatan teoritis untuk meneliti, sehingga harus ya ada proses penelitian ketika melakukan PKM PSH. Next. Ini bobot penilaiannya juga perlu dicermati. Selanjutnya, ini contoh-contoh judul yang menang, nanti bisa jadi inspirasi. Nanti kita juga lihat ya contoh-contoh PKM PSH yang di VIA. Apa sih yang bisa diangkat dari keilmuan VIA untuk PKM PSH? Selanjutnya, contoh posternya, ini juga sama, PSH juga butuh poster. Oh sorry, ini PKMK contohnya ya, iya. Selanjutnya, ya ini nggak apa-apa. Sip. PKM GT. Ya PKM GT ya ini gagasan tertulis yang mana tahun ini kita banyak ya menang dengan PKM AI. Nah, walaupun mungkin insentifnya nggak banyak ya secara nominal dibandingkan PKM lain, tapi pride-nya juga sama ya, sama-sama lolos PKM gitu kan. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh judulnya, termasuk nanti kita lihat contoh judul di VIA itu seperti apa. Next. Ini contoh posternya. Lanjut. Nah, PKM AI sama ya tadi seperti PKM GT, karya tulis ya, walaupun tidak besar juga insentifnya, tapi
rate-nya juga sama. Jadi nanti outputnya hanya ke jurnal dan tidak diundang ke PIMNAS kalau untuk AI. Lanjut. Nah, ini GFK ya. Tadi saya udah jelasin di awal pakai media YouTube ya. Ya namanya juga futuristik terus jadi YouTube itu dipakai untuk menunjukkan visualisasi via video gitu. Nanti ada link-linknya, teman-teman bisa lihat ya, keren-keren videonya yang menjadi pemenang PIMNAS. Nah, selanjutnya, nah ini sebenarnya tadi ya di bagian yang persamaan jenis PKM itu mirip-mirip di GFK dengan GT, tapi biasanya beda jauh antara outputnya, ini video sama isu SDGs gitu. Walaupun GT itu juga bisa nyinggung-nyinggung isu SDGs, tapi kan GT itu nggak harus ada video yang dibuat. Tapi kalau GFK itu ada videonya gitu. Lanjut. Nah, ini contoh judul PKM GFK yang lolos PIMNAS 2020. Ya, selanjutnya. Ini posternya, dan di sini ada link YouTube-nya di bawahnya ya. Nanti bisa teman-teman lihat. Nah, yang penting ini adalah kiat, trik, dan strategi. Gimana sih lolos PKM? Pertama, idenya itu harus baru, inovatif, solutif. Ya mungkin dalam tanda kutip gila, dalam arti ya ini nggak pernah dibahas sebelumnya seperti itu. Sehingga pastikan bahwa ada novelty atau kebaruan yang ditawarkan dari PKM yang kalian buat gitu. Dan syarat lolos PKM ini juga matching antara kegiatan sama jenis PKM-nya. Jangan kayak tadi kita mau bikin produk yang bisa dijual PKMK tapi dipilih PSH. Nah, itu kan jauh banget gitu. Jadi pastikan bahwa kalian membaca pedoman itu dengan sangat cermat, tidak hanya teknis tapi juga substantif. Nah, makanya penting diskusi dengan pembimbing seperti itu ya, karena kalau udah lolos nanti itu akan sangat membantu teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan PKM-nya gitu. Terus menerapkan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi dengan penggunaan teknologi yang ada atau isu-isu yang sudah existing ada gitu. Tapi sekali lagi tidak plagiat. Jadi kalau kita terinspirasi dari ide orang lain, ya di-mention itu sumbernya dari mana. Sehingga replikasi ini sifatnya ya menghargai hak kekayaan intelektual dari karya-karya atau penulis terdahulu seperti itu. Sehingga boleh kita amati, tiru, modifikasi itu boleh, cuman tentu tidak boleh ada unsur fraud di dalamnya seperti itu. Dan tentu butuh dukungan institusi, administrasi, sarana prasarana, insentif, reward, termasuk ya di UI kan ada rewardnya ya untuk teman-teman mahasiswa yang menang PKM atau termasuk PIMNAS juga yang entah dipersamakan dengan tugas akhir lah atau apalah, ada insentif tidak hanya untuk dosen tapi juga mahasiswanya. Nah, tapi jangan hanya mengejar insentif, tapi kejar prestasinya sama pengalamannya. Karena itu yang lebih penting ya dibandingkan lain-lainnya, sehingga harapannya ya dukungan institusi ini yang akan semakin menyemangati teman-teman maba dan juga senior-senior di VIA untuk eksis di dunia per-PKM-an seperti itu. Next. Nah, bagaimana topik PKM VIA? Coba kita lihat rekapitulasinya. Ini saya ambil data dari Asmanwa ya. Dari tahun 2021 sampai 2017 kalau nggak salah. Next. Nah, ini yang 2021 ya, bisa dilihat ya. Ini yang salah satu bimbingan saya PKM GT, Electronic Tax Conciliation. Ya, di mana isu pajak itu kan related banget sama isu digitalisasi ya. Tidak hanya memajaki transaksi digital, tapi juga bagaimana nih digitalisasi itu mempermudah administrasi pajak. Nah, berangkat dari situ terinspirasilah Adbrar dan teman-temannya untuk menulis ini. Dan ini didanai, dan yang poin 2, 3, 4, 5 ini semua mayoritas mahasiswa MPA nih. Kalau nggak salah bimbingannya Mbak Lina, Mas Reza, Mbak Desi juga ya di DM Negara, itu yang lolos di sini nih. Nah, bayangkan MPA, dengan kuliah MPA aja kita bisa menulis PKM AI atau apalagi dengan kuliah-kuliah yang lain, tentu ide-ide brilian kalian pasti akan lebih terasah seperti itu.
Terus ini ada PKM PSH juga sama PKMK. Nah, ini menarik nih untuk PKM PSH ya, faktor determinan ya, resiliensi UMKM di tengah pandemi Covid. Ini topik niaga banget ya, apalagi kan UMKM itu terdampak banget ya dengan pandemi Covid. Dan yang menarik juga ini nih, Unitex PKMK. Ya, kita kan nggak ada kepikiran, biasanya teman-teman niaga nih yang PKMK, tapi nggak kepikiran ternyata teman-teman fiskal itu bisa PKMK. Ya, karena membenturkan antara administrasi pajak, usaha digitalisasi perpajakan, ya, dengan membentuk suatu media yang mempertemukan antara klien dengan konsultan pajak. Nah, itu namanya Unitex. Ini berbasis web ini aplikasinya. Jadi kewirausahaan tapi dengan digital base seperti itu atau IT base. Sehingga ya kadang kan masa sih fiskal bisa PKMK? Bisa, selama kita kreatif dan inovatif. Teman-teman di negara bisa PKMK? Bisa, ya. Nanti kalau misalnya ada ide-ide yang relevan dengan kewirausahaan, kenapa enggak? Ya, selanjutnya. Nah, ini yang 2020 banyak PSH ya. Biasanya memang VIA itu dominan PSH ya. Selain AI, GT, dan K juga. Nah, PSH itu kita kuat karena ilmu administrasi ranahnya cuma di kita. Apalagi niaga ya paling sayangannya FEB, teman-teman FEB. Fiskal itu kan memang di UI cuma satu ya, kecuali yang di 3 pajak. Jadi kalau untuk topik-topik pajak, riset pajak ya memang biasanya teman-teman fiskal yang bisa masuk di dalamnya. Nah, termasuk ini teman-teman di negara niaga juga banyak menyumbangkan PKM PSH seperti itu. Ya. Nah, termasuk ini Mbak Pipit ya, Mbak Rahma juga beliau langganan ya untuk menjadi dosen pembimbing PKM. Nah, mulai bisa di-approach tuh dosen-dosen yang biasa berhasil meloloskan proposal PKM. Apalagi seperti Mbak Lina yang udah sangat senior, bahkan menjadi reviewer nasional, itu juga teman-teman negara bisa approach untuk jadi dosen pembimbing. Ada Mbak Lina, Mas Alvin, Mbak Nida, bahkan dulu Mbak Nida juga pernah menang sebagai mahasiswa ya, saat dia mahasiswa. Terus Mas Fauzi, Mbak Pipit, Mbak Rahma ya, Mbak Pipit. Di fiskal ada saya, Mbak Neni, siapa lagi kalau di fiskal ya, biasanya di fiskal baru itu. Dan open aja kita semua diskusi kalau teman-teman maba mau mulai menginisiasi proposal PKM seperti itu. Next. Nah, ini PSH dulu juga saya pas 2019 ya. Ini bagaimana pajak itu bisa menjadi solusi pendanaan bencana. Ya, saya juga nggak nyangka ini bisa lolos. Ternyata lolos, dan waktu itu kita conference bareng-bareng di Semarang ya. Intinya walaupun nggak lolos sampai Pimnas ya, waktu itu yang lolos Pimnas itu punyanya Mbak Rahma atau Mbak Pipit di slide sebelumnya, itu yang lolos Pimnas tapi nggak menang Pimnas. Jadi lolos Pimnas itu untuk presentasi tapi belum tentu menang Pimnas, intinya seperti itu. Nah, kalau pada tahun 2019 waktu itu ada 3 proposal yang lolos, bimbingan saya, Mbak Rahma sama Pak Satrio. Nah, saya sama Pak Satrio itu nggak lolos di level Dex Evaluation, seperti itu. Nah, tapi proses pembelajarannya itu berasa banget tidak hanya untuk dosen, tapi mahasiswa. Saya aja sebagai dosen itu merasa termotivasi, wah saya harus support banget nih mahasiswa saya untuk menang, karena kalau menang tidak hanya mengharumkan nama departemen, tapi juga fakultas, tapi juga universitas. Karena ini ajang bergengsi, sikut-sikutan dalam tanda kutip, ITB, IPB, UGM, UNER, UB, ya, UI termasuk di dalamnya, untuk menunjukkan bahwa ya mahasiswa kita eksis loh di per-PKM-an seperti itu. Nah, topik-topiknya nanti bisa kalian lihat nih, bagaimana topik ilmu administrasi, pajak, niaga, itu tuh eksis banget di PKM. Sehingga ya mulailah coba brainstorming, cari ide-ide dari sekitar, apa sih yang bisa kita angkat dari isu-isu sehari-hari yang menjadi topik PKM gitu. Oh ya, ini termasuk Mas Teguh ya, Mbak Lina nih. Terus ini ada Mbak Sari Viciowati, ini waktu itu pesertanya itu mahasiswa fiskal. Jadi ini ada di Kesos, ini
ketua pengusulnya, tapi anggotanya satu di fiskal, yaitu berbasis green economy. Nah ini lolos PIMNAS, tapi suara saya terdengar? Lolos PIMNAS, tapi dapat medali kalau nggak salah ini, perak atau nggak salah. Mbak Sari ini juga beliau jagoannya FISIP. Selanjutnya. Ya, ini salah satu contoh ya hasil PKM yang sedang dilakukan tahun ini, di mana yaitu tadi PKMK Fiskal ini membuat platform Unitex, dan lagi-lagi namanya juga institusi harus mendukung. Nah, karena kebetulan saya juga struktural di Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, waktu itu juga teman-teman anggota PKM ini terbentur dengan kendala konsultan pajak yang bisa bergabung dalam platform ini. Akhirnya kita temukanlah teman-teman anggota PKM Unitex ini ke konsultan mitra departemen. Ada MUC, ada Pratama Mitra Konsultindo, dan mereka siap membantu. Sehingga memang kalau misalnya ada kendala-kendala dalam pembuatan PKM, ya kalian sampaikan ke departemen atau fakultas, kami akan siap bantu ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini contoh platformnya, dan next slide itu gambar konsultan yang sudah join. Bisa kita lihat. Nah, ini ya ada Mbak Deni selaku pembimbing, beliau kan juga konsultan freelance ya. Terus juga ini sorry saya mute ya tadi ya. Teman-teman di MUC sama di Pratama Mitra Konsultindo bergabung menjadi mitra di sini. Selanjutnya. Nah, ini poin pentingnya. Kuliah 4 tahun itu bukan waktu yang lama. Menurut saya itu sebentar, dan S1 itu cuma sekali ya. Ini udah saya sampaikan saat PSAF dengan Maba Diaf ya, bahwa dalam proses membuat aplikasi CV seperti itu ya, kita bisa dengan cepat cuma 1 jam 2 jam ngerjain gitu. Sayang, ini tuh lihat di situ. Nah, coba kakaknya. Tapi yang penting itu story-nya. Nah, story-nya itu dikerjakan dalam waktu kapan? 4 tahun. Jadi harapannya karena dari story kalian itu juga terbentuk dari partisipasi kalian ikut PKM, lomba-lomba yang kompetitif. Sehingga kalian ketika ingin melangkah ke arah yang lebih lanjut, mau sekolah atau mau kerja, ya kalian sudah bisa mewarnai 4 tahun kehidupan perkuliahan itu dengan prestasi-prestasi, kegiatan-kegiatan yang harapannya itu bisa bisa memberikan value added untuk teman-teman, tidak hanya sekedar menulis proposal atau CV, tapi juga ya nilai tambah kepribadian, termasuk ya nilai tambah skills dan pengetahuan, juga jejaring dan sebagainya. Ya, harapannya PKM juga bisa menjadi nilai tambah teman-teman semua untuk untuk mewarnai kegiatan perkuliahan kalian selama 4 tahun, gitu ya. Ya, selanjutnya akhir kata seharusnya ya. Terima kasih saya ucapkan, semoga materi PKM hari ini bisa bermanfaat, dan ya jangan cuma sekedar bermanfaat, tapi diaplikasikan dengan banyak mengunggah proposal PKM terkait dengan bidang ilmu masing-masing. Dan tentu kalau bisa kolaborasi dengan teman-teman lintas fakultas atau jurusan, kenapa enggak, gitu ya. Ya, akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Winda atas materi yang telah disampaikan tadi. Cukup sangat lengkap ya, benar-benar lengkap sih menurut saya. Karena ibaratnya Mbak Winda nih membahas tuh A sampai Z gitu, kayak 101-nya PKM. Jadi kayak semuanya tadi udah dibahas tuntas oleh Mbak Winda. Nah, tapi nanti mungkin saya sedikit akan bertanya-tanya ya Mbak, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab,
saya selaku moderator ingin menyimpulkan nih beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Wenda. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman maba 2021 nih, PKM itu benar-benar sangat penting ya untuk diikuti. Dimana tadi pertama di slide-slide awal tuh Mbak Wenda udah nunjukin nih, penting loh ikut PKM karena kita semua dapat memenuhi banyak hal mulai dari academic knowledge, lalu juga skill of thinking, management skill, dan juga communication skill-nya. Dan benefit dan juga manfaatnya itu pun juga banyak banget, khususnya dalam mengasah soft skill dan juga hard skill kita semua. Nah, tadi teman-teman juga udah lihat ya, dijelasin secara lengkap sama Mbak Wenda bahwa terdapat beberapa kategori yang dapat kita ikuti, mulai dari PKM PSH, lalu juga PKMK, dan juga kategori lainnya. Nah, perjalanan dari PKM ini juga emang nggak singkat ya. Tadi teman-teman lihat tuh tahapannya cukup banyak dan perlu diperhatiin juga. Karena tuh kalau misalkan ada keliru atau misalkan ada yang kita lewati, kita nggak bisa mencapai tahap selanjutnya. Nah, tapi aku yakin dari tahapan yang ada tersebut, teman-teman semua dapat mendapatkan gitu ya, mendapatkan pengalaman yang berharga untuk teman-teman semua. Nah, tadi Mbak Wenda juga sudah menyampaikan strategi yang kita dapat ikuti untuk mengikuti PKM, antara lain mulai dari penerapan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi, lalu juga ide-ide apa yang harus kita keluarkan, lalu juga memanfaatkan adanya dukungan dari institusi, dan yang terakhir yang pastinya adalah dengan memenuhi syarat lolos PKM. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu review materi yang tadi telah Mbak Wenda sampaikan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, di mana di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan, tapi mungkin nggak terlalu banyak karena tadi ya, teman-teman juga udah mendengar gitu sebelumnya bahwa tadi udah lengkap banget loh Kak, kenapa ada yang mau ditanya lagi gitu. Aku masih mau nanya nih, karena aku yakin ada beberapa hal yang belum dijelaskan lebih lanjut dan teman-teman juga perlu tahu banget. Oke, Mbak Wenda, apakah Mbak Wenda sudah siap? Sedikit saya tanya-tanya nih Mbak. Ya, boleh silakan. Oke Mbak, tadi mungkin ini buat gambaran kali ya buat teman-teman Mbak Wenda. Jadi kan tadi Mbak Wenda sendiri juga sudah berpengalaman menjadi pembimbing nih, khususnya untuk teman-teman yang berada di lingkup atau rumpun ilmu administrasi fiskal. Nah, kira-kira selama Mbak Wenda menjadi pembimbing, kira-kira apa sih Mbak permasalahan atau kendala dari tim PKM bimbingan Mbak yang biasa dihadapi oleh kelompok gitu? Dan biasanya kalau lagi ada pastikan kalau lagi ada kerja kelompok itu ada dinamikanya ya Mbak. Nah, gimana cara solusi dalam menghadapinya? Ya, terima kasih Ayah untuk pertanyaannya. Ya, memang tadi sebenarnya relevan dengan isu apa ya, kontinuitas teamwork ya, nggak hanya anggota kelompok PKM tapi juga dosen. Nah, yang sebenarnya agak challenging itu karena kalau PKM-GT kan hanya proses bimbingan di awal doang, setelah itu ya diumumkan lolos ya udah gitu kan, dapat insentif udah selesai gitu. Nah, yang PSA itu ya di tengah kesibukan dosen juga harus bagi waktu untuk proses bimbingan, mendampingi untuk turun lapangan, terus juga termasuk untuk konferensi seperti itu. Sehingga ya harus pintar-pintar bagi waktu, dan seringkali jangan yang semangat cuma dosennya, mahasiswanya kabur-kaburan gitu. Itu juga nggak hanya tidak terlalu menjadi kendala, cuman waktu aja waktu itu, apalagi akhiran gitu ya, masih punya newborn, jadi itu menjadi satu kendala. Tapi di kelompok lain ada juga tuh yang masih kabur-kabur sama dosen yang ngejar-ngejar ya, sehingga ya harapannya kerjasama antar mahasiswa dengan dosen itu juga terjadi seperti itu. Dan satu lesson learn dari pengalaman PKM PSH saya waktu itu adalah kami itu berusaha mengejar target sesuai dengan timeline. Karena kan kadang sering kita berpikir bahwa ya formulasi itu diimplementasikan, formulasi suatu hal apapun diimplementasikan sesuai dengan. Nah, tapi ternyata malah jadi apa ya, backfire untuk kelompok saya saat itu, karena dinilai kok kecepatan banget sih progresnya. Lah emang harus cepat kan progresnya gitu kan. Nah, terus sehingga ada
ada kecenderungan berpikir reviewer ini proyek dosennya atau proyek mahasiswa. Nah, itu juga penting tuh bagi teman-teman mahasiswa, bahwa jangan sampai ada kesan bahwa ini proyek dosen. Padahal dalam hal ini pure itu ide dari mahasiswa, saya hanya menstimulus, tapi ya itu dianggap itu sebagai proyek dosen seperti itu. Padahal itu tidak terjadi sama sekali. Sehingga kita harus pintar-pintar nih baca apa yang ada di pikiran reviewer. Kira-kira ini bisa dianggap make sense atau enggak, seperti itu. Karena kalau dalam kasus saya kemarin, mereka dianggap kok cepet banget sih progresnya, ya karena saya waktu itu minta paralel pengumpulan data, paralel ternyata ada conference di saat kita turlap waktu itu, sehingga conference jalan, ya kan outputnya harus conference dong, proceeding gitu kan. Bahkan waktu itu kami ada 3 paper yang tembus jurnal, yaitu satu proceeding di Semarang, satu jurnal di Semarang itu, dan satu di conference di UI, seperti itu, total 2 maksud saya. Nah, jadi paralel pengumpulan data ya paralel konferensi gitu, tapi itu malah menjadi kecurigaan dari viewer bahwa itu yang bagian dari proyek dosen, sedangkan itu murni memang mahasiswanya yang menurut saya bagus dan menjawab tantangan saya ketika saya menjadi dosen pembimbing. Nah, kadang strategi-strategi kayak gitu yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita over semangat gitu ya. Dalam kasus saya itu kita yang over semangat, tapi malah itu yang menggugurkan kita untuk lolos ke PIMNAS. Nah, tahun itu yang lolos PIMNAS itu bimbingannya Mbak Rahma atau Mbak Pipit. Waktu itu topiknya terkait dengan transportasi di Jakarta kalau nggak salah. Nah, yang tim saya sama Pak Satrio nggak lolos. Nah, selain itu yang perlu menjadi pembelajaran juga dalam proses pengerjaan PKM, kontribusi tim. Ya, jangan sampai nanti kelihatannya ketuanya itu paling dominan, tapi nanti kan ada logbooknya tuh, ya, logbook. Ketuanya dominan, anggotanya nganggur gitu. Ya mungkin dalam praktik harus ada manajerial tim ya, termasuk isu leadership di dalamnya, semua itu kontributif. Jangan satu nganggur atau satu yang dominan, tapi itu terbaca dalam proses penilaian reviewer. Mungkin itu bisa seiring waktu dibereskan pembagian tugas, sehingga ketika proses review, itu nggak terbaca sama tim penilai bahwa, oh ini ternyata yang aktor utama dalam kelompok ini tuh cuman ketuanya doang, yang lainnya tuh magabut misalnya. Nah, itu juga harus hati-hati seperti itu. Itu sih. Wah, oke, baik Mbak Wenda. Jadi ternyata dinamika dalam kelompok tuh nggak selamanya lurus-lurus aja ya Mbak. Ada saatnya kita lagi semangat banget, atau ada juga pas lagi kita lagi kurang semangat. Tadi kalau di kasus Mbak Wenda, kemarin pengalamannya, tadi Mbak Wenda sebut karena sangat cukup bersemangat gitu ya, jadinya ternyata malah itu yang menjadi poin yang agak kurang untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, Mbak Wenda, untuk selanjutnya mungkin yang mau saya tanyain karena di saat ini ya Mbak, kan lagi pandemi tuh. Tadi Mbak Wenda juga sempat nyebut nih, pernah ada turun lapangan. Nah, sedangkan kan kalau lagi ada pandemi kayak gini agak sulit ya Mbak Wenda untuk turun lapangan, atau untuk melakukan penelitian secara langsung dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalkan nih teman-teman mahasiswa baru 2021 nanti pengen ikut PKM dan ternyata kondisinya masih sama seperti sekarang, kira-kira apa ya Mbak yang dapat dilakukan oleh teman-teman, atau mungkin ada bantuan juga nih dari UI untuk teman-teman yang ingin mengikuti PKM? Oke, pertanyaan bagus, Ayah. Ya, kondisi PKM di tengah pandemi. Nah, itu memang perlu menjadi pertimbangan kita semua ya ketika ingin berpartisipasi dalam PKM, apalagi banyak lomba-lomba yang tadinya secara konvensional tatap muka offline dilakukan itu di-off-kan sama pandemi gitu kan. Tapi PKM alhamdulillah enggak. Nah, tenang aja kalau untuk PKM dalam PIMNAS itu juga tetap dilakukan secara daring ya. Jadi kita via Zoom dan semuanya online, tapi memang dalam proses pengerjaannya juga paling enggak butuh koordinasi seperti itu. Nah, tentu kalau koordinasi ya menghindari tatap muka yang terlalu sering, itu bisa menggunakan Zoom atau memang harus ketemu ya tentu harus taati prokes ketika dalam proses pelaksanaan proposal ya yang sudah didanai. Nah, tapi kalau misalnya kita mau riset, kan paling nggak riset kan harus
wawancara mendalam gitu ya, kalau teman-teman udah nanti belajar MPA, terus menyebarkan kuesioner, nah itu insya Allah bisa dilakukan secara daring. Apalagi juga nanti ketika teman-teman maba mengambil mata kuliah MPA juga kita melakukan secara daring, sehingga itu bisa menjadi suatu proses pembelajaran untuk gimana sih riset sosial humaniora tapi kok daring gitu. Nah, itu bisa dilakukan dan memanfaatkan platform-platform media seperti kalau nyebar kuesioner pakai SurveyMonkey, GForm dan sebagainya. Tapi tentu tetap dengan memperhatikan kaidah ilmiah ya dalam proses pengumpulan data. Nah, termasuk wawancara mendalam ya kita bisa via Zoom ya. Kayak misalnya acara hari ini kan kita via Zoom, termasuk wawancara mendalam juga bisa via Zoom. Nah, tentu kalau misalnya ada kesulitan menghubungi calon informan ya, bisa minta bantuan akses ke dosennya. Makanya itu dosen itu sangat penting untuk ya juga menjadi solusi atau membantu teman-teman dalam proses pengerjaan PKM, tidak hanya sebagai teman diskusi aja dalam perumusan proposal seperti itu. Nah, pada saat pengerjaan ya dosen bisa mungkin membantu untuk mencari gatekeeper, mengkontak relasi rekanannya untuk mau jadi informan selama itu sesuai dengan metode ilmiah penelitian, dan itu dilakukan secara daring. Dan dokumentasinya pun tetap bisa dilakukan secara daring. Jadi insya Allah tidak ada kendala yang menyurutkan semangat teman-teman maba untuk ikut PKM. Gitu. Oke, baik Mbak Wenda. Ya, udah mantap alhamdulillah. Oke, jadi ketika pandemi artinya bukan menjadi penghalang untuk teman-teman khususnya untuk mengikuti PKM ini ya Mbak, karena tadi banyak jalan menuju Roma, karena kita semua bisa memanfaatkan hal-hal khususnya yang memanfaatkan teknologi saat ini, mulai lewat Zoom meeting dan lain sebagainya. Mungkin saya izin sedikit bercerita juga nih buat teman-teman sharing. Kemarin kebetulan juga saya ikut PKM PSH tersebut, dan benar tadi sesuai dengan yang Mbak Wenda juga sebutkan, kemarin waktu wawancara mendalam saya juga menggunakan Zoom, lalu untuk penelitiannya memanfaatkan Google Form dan lain sebagainya. Jadi seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Wenda, banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita tempuh khususnya dalam PKM ini meskipun dalam masa pandemi. Nah, Mbak Wenda, mungkin pertanyaan terakhir nih. Tadi Mbak Wenda udah banyak sebenarnya ya buat menyebutkan kayak strategi apa atau kiat-kiat dalam sukses khususnya di perjalanan PKM. Tapi kira-kira Mbak Wenda ada nggak ya secara khusus gitu pesan atau saran dari Mbak Wenda untuk teman-teman maba 2021 nih yang ingin mengikuti PKM? Tentu sama seperti pesan saya yang di slide terakhir ya sebelum closing, bahwa membangun story itu butuh waktu, dan waktu itu kan nggak bisa diputar balik ya, jadi bagaimana kita bisa buying time itu dengan efektif seperti itu. Nah, tentu ketika teman-teman mau ikut PKM ya diskusi itu menjadi kunci pembuka kalau menurut saya ya. Senior mungkin teman negara bisa diskusi dengan Kak Aya yang sudah pengalaman ikut PSH gitu kan, atau nanti join ke timnya Kak Aya di tahun ini misalnya mau submit lagi. Nah, jadi awali dengan proses diskusi ya dengan rekan-rekan senior termasuk dosen, gak malu, dan yang penting itu willingness untuk nyoba, karena kan kadang orang ya pengennya doang tapi nggak ada realisasi gitu. Nah, janganlah mahasiswa via tuh yang kayak gitu-gitu. Termasuk ya ikut kompetisi-kompetisi. Nah, mulai dari proposal yang sederhana-sederhana dulu, misalnya AIGT, terus udah tahu celahnya, oh mulai berani ke PSH. Oh, ternyata ada bakat terpendam atau relasi kok ke teman-teman yang jago kewirausahaan. Lanjut tahun ketiga misalnya PKMK. Jadi sustainability submit proposal PKM-nya itu ada gitu. Atau hanya berangkat dari satu topik yang sederhana tapi continue sampai tahun ketiga PKM selama dia masih mahasiswa aktif, itu kenapa enggak gitu. Jadi nanti biasanya nagih tuh kalau udah prestasi di satu bidang misalnya PKM, oh ternyata saya pengen mencoba tantangan kompetisi yang lain gitu. Nah, itu akan terstimulus tanpa sadar kalian ingin terus kompetitif. Nah, harapannya mahasiswa VIA juga semuanya begitu. Jadi mulailah dari diskusi, brainstorming, gak usah malu-malu, semua dosen VIA orangnya welcome ya, kayak ya.
terus senior-senior VIA juga welcome semua, dan kita semua tumbuh belajar sama-sama. Nah, mulai dari PKM, submit, ya lanjut deh ke lomba-lomba lain yang lebih bergengsi atau lebih lebih challenging untuk teman-teman maba gitu. Intinya membangun story itu. Ya. Aku juga setuju banget sama Mbak Wenda, karena tadi ya, kalau kita pengennya aja tanpa ada realisasinya, kita nggak akan bisa maju nih teman-teman. Kayak udah di situ-situ aja, karena kalau ingin kita emang maju ke tahap berikutnya, atau mungkin kita ingin lebih dari ini, kita bisa bergerak dari sekarang. Dan aku setuju banget, emang bener dosen-dosen VIA tuh luar biasa, baik banget. Kemarin aku sampaikan itu sama Mas Fauzi juga sangatlah membantu, khususnya dalam akses untuk informan-informan, itu sangat membantu. Dan dosen-dosen lainnya juga sangatlah membantu, khususnya Mbak Wenda satu ini juga kemarin jadi pembimbing, sangat support teman-teman semua yang ada di sini. Jadi jangan khawatir karena teman-teman akan didukung dari manapun, khususnya apabila kalian memiliki keinginan yang kuat nih untuk mengikuti PKM. Gitu, zaman sekarang mah yang lazim kolaboratif ya, kaya ya. Iya, jadi kolaborasi dosen mahasiswa wah udah komplit banget itu di VIA. Wah, itu kayaknya malah jadi budaya di VIA ya, Mbak Wenda. Iya, harus dibudayakan lebih masif gitu ya. Iya, benar. Jadi jangan takut untuk berkolaborasi, karena seandainya kita benar-benar hubungan dari mahasiswa dan dosen itu sangatlah cukup lagi, sangat dekat. Oke, mungkin Mbak Wenda segitu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Dan karena sesi tanya jawab sudah selesai, dan kita sudah mulai masuk nih di penghujung acara, mungkin saya sedikit merangkum lagi materi yang telah disampaikan oleh Mbak Wenda. Jadi bahwa PKM sekali lagi sangat penting buat teman-teman ikuti, khususnya teman mahasiswa baru angkatan 2021 ya, yang ingin mencoba hal-hal baru, yang ingin mengetahui kira-kira apa nih peluang-peluang yang ada atau yang dapat dilakukan selama teman-teman berkuliah, bisa banget untuk mengikuti PKM. Karena tadi Mbak Wenda juga nyebutin, ayo kita buat story-nya, teman-teman berkuliah itu hanya 4 tahun dan gak kerasa banget loh teman-teman. Sayang banget kalau misalkan teman-teman hanya mengikuti perkuliahan seperti biasa, tanpa adanya mengikuti perlombaan, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita tutup seminar PKM hari ini kayaknya sebenarnya Mbak Wenda udah cukup sering ya menyebutkan kata-kata penyemangat nih buat teman-teman maba 21. Tapi terakhir kali nih Mbak, ada nggak nih kalimat penutup yang ingin disampaikan oleh Mbak Wenda? Mungkin ini mengulang aja kali ya. Iya. Masuk UI itu privilege untuk teman-teman maba ya. Ya untuk kita semua termasuk saya pun berkiprah sebagai dosen, itu sebuah suatu privilege yang semua orang tuh belum tentu dapat privilege ini. Jadi harapannya sejak dari PSAF official bagian dari keluarga VIA UI, maka manfaatkan privilege itu dengan mengakses semua hal-hal yang bisa kalian manfaatkan, gunakan, dan itu kontributif untuk orang-orang terdekat, masyarakat, dan tentu nanti akan seiring waktu akan semakin banyak kontribusi yang seharusnya ya idealnya kalian bisa berikan untuk masyarakat ketika kalian lulus dari VIA seperti itu. Karena ya privilege itu akan membawa pada suatu bentuk tanggung jawab untuk berkontribusi dan bermanfaat. Ya sebaik-baik manusia kan mereka yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu akan menjadi ladang ibadah untuk ya hari akhir seperti itu kan. Dan tentu itu bisa dilakukan sejak kalian hanya menjadi mahasiswa sekalipun. Jadi nggak perlu menunggu jadi orang sukses sudah lulus baru mau kontribusi. Itu salah, tapi mulai dari sekarang termasuk dengan aktif berkompetisi pun itu memberikan kontribusi pemikiran. Walaupun mungkin kita tidak bisa ya menyelesaikan permasalahan seluruh dunia gitu kan, tapi paling nggak dengan langkah kecil tapi konkret dan kalian lakukan, itu bisa menjadi suatu bentuk ya privilege yang berdampak seperti itu. Nah harapannya teman-teman maba itu mulai termotivasi untuk melakukan itu semua. Ingat masuk UI itu nggak cuman masalah keterima, itu euforia, tapi tanggung jawabnya besar. Dan harapannya pergunakanlah tanggung jawab itu dengan sebaik-baik dan ya bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja sih. Ya. Waduh,
Iya, makasih Mbak Wenda atas kata-kata penyemangat dan kata penutupnya. Saya setuju banget sama Mbak Wenda. Jadi, teman-teman mahasiswa baru 2021, ayo semangat karena masuk UI ini bukan udah selesai, tapi ini justru baru awalannya dan kalian harus mulai untuk berjalan kembali sampai akhir. Jadi, terima kasih sekali Mbak Wenda yang sudah berkenan untuk hadir. Ya. Penjelasan materi terkait PKM ini. Terima kasih atas materinya yang begitu bermanfaat. Tadi semoga tidak hanya bermanfaat, tapi dapat diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Amin. Nah, teman-teman mungkin itu saja akhir dari materi mengenai PKM dan juga penjelasan dari Mbak Wenda. Untuk itu saya pamit undur diri selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun perbuatan yang mungkin menyinggung atau salah saat saya memandu acara ini. Lebihnya mohon maaf, terima kasih. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Salwa selaku MC. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Aya tadi sudah memandu acara seminar PKM kita pada hari ini. Terus saya selaku panitia juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Wenda sudah memaparkan materi yang bagus banget, terus lengkap juga tadi memaparkan tentang PKM-nya. Tapi sebelum kita tutup acaranya nih, bakal ada sesi apresiasi penyerahan sertifikat untuk Mbak Wenda selaku pembicara pada seminar PKM dan untuk Kak Aya juga selaku moderator pada seminar PKM hari ini. Boleh nih dari operasional di-share screen sertif untuk Mbak Wenda. Baik, ini merupakan apresiasi dari kami, panitia kepada Mbak Wenda selaku pembicara yang sudah berkenan untuk hadir, Mbak, pada hari ini. Kemudian untuk dokumentasi nih, boleh nih dari dokum foto dulu. Mbak Wenda boleh siap-siap, Mbak. Ya. Terima kasih ya atas apresiasinya. Senang bisa berpartisipasi dalam acara hari ini. Baik, terima kasih Mbak Wenda. Ini saya pandu untuk dokumentasi ya, 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya akan ada sesi apresiasi penyerahan sertifikat untuk Kak Aya sebagai moderator. Boleh di-share screen? Oke. Aku pandu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman dokum. Makasih juga teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja untuk acara hari ini. Saya selaku MC juga ingin berterima kasih sekali lagi kepada Mbak Wenda dan juga kepada Kak Aya. Dan semoga materi yang disampaikan oleh Mbak Wenda hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa diimplementasikan juga nih di kehidupan kuliah. Karena tadi kita udah dengar juga kalau kuliah di UI itu suatu privilege dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru. Jadi dari mungkin itu saja. Saya selaku MC pamit undur diri dan menutup acara hari ini, juga ingin meminta maaf apabila dari keseluruhan acara terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.